sebelum itu ibu mau absen dulu ya. Berdoa dulu, boleh disiapin sama ketua kelasnya, kita berdoa. Ayo silahkan disiapkan Pak Rozak. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Sebelum kita mulai belajar, ibu mau absen. Tapi hari ini absennya ibu nggak mau bilang hadir. Kalian harus bilang hadirnya diganti sama menu sarapan kalian hari ini. Siap? Ya. Siap ya? Sarapan gimana? Misalnya, ibu nih. Misalnya Cesa, hari ini sarapannya apa? Nasi goreng. Nah, kayak gitu. Oke? Boleh kita mulai ya? Boleh. Boleh. Apa adalah? Ainul Aisyah. Aliza Mulbaida. Enggak sarapan, Bu. Ya ampun. Kenapa enggak sarapan Aliza? Cempaka Andisa. Oke, nasi goreng. Terus Davina Andrea. Nasi goreng, Bu. Siap. Deviana Nur Putri. Deviana sarapan apa? Diva Kusuma. Kosong. Apa itu Diva? Roti. Ernawati. Saya roti Bu. Oke. Fatimah Zahra. Hadir ya. Puja Sukma Dewi. Instan 2 pakai telur. Wow. Combo pagi-pagi. Intan Nur Aini. Apa Intan? Ihsan Rey Hamdani. Ihsan mana Ihsan? Ya, bener saya. Jessica. Waduh, pagi-pagi tuh Jessica. Cerita. Apa cerita? Filter juga. Dava Laksana. Makan Bu, kenapa nggak bisa makan? Aduh. Satu Rosa. Kinjahem. Neita. Lagi nanya kelasnya di mana? Nur Iranisa. Lontong. Mana Nur Iranisa? Oh, Nur Kenapa, Iranisa. Lontong. Putri Rinjani. Rameswari Feby. Susi sama Toyoki. Kemana Pramesnya? Kelompok. Gak ada keterangan. Ada keterangan ya? Jepang. Kalan Belif. Makan apa lan? Babi guling. Rahma Malia. Awet tempe Bu. Makan seblak. Rosiana Dewi. Siva Nurjana. Nasi goreng Bu. Makan apa lu? Ini pindahin aja. Oke. Nasi goreng Bu. Celia, semangat banget hari ini. Syarif Makan Aulia. orang. Oke. Kita Malaysia. Bubur Bu. Iya. Windy Octavia. Sarapan angin Bu. Nasi. Sarapan angin dong. Biar kalian pada semangat, Ibu mau ada guess. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 2.
Nah, ini kenapa nih? Oke. Bisa tuh. Terus definisi kerjasama ekonomi internasional, ada yang tahu nggak? Kerjasama, kalau kerjasama apa tuh? Kerja bareng. Kerja bareng. Ekonomi internasional berarti di bidang ekonomi secara internasional. Definisinya, siapa yang mau baca? Bu, ayo terlambat tuh. Oke, ayo silakan duduk. Mas, makan apa ini ya? Coba Celia boleh deh yang semangat banget hari ini definisinya tolong baca Celia. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Terima kasih Celia. Jadi kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara. Jadi negara itu saling berhubungan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kegiatan ekonomi secara nasionalnya. Nah, ini dia. Tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Karena hal itulah, setiap negara saling bekerja sama untuk memenuhi semua kebutuhannya. Seperti semuanya gimana? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena sendirian itu berat, makanya bersama-sama. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Siapa ya? Minta ada apa aja tujuan kerjasama ekonomi internasional nih? Coba dibacain, minta tolong ibunya. Iya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri apa tuh akan barang atau jasa. Kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, mendistribusikan manfaat sumber daya. masih ada lanjutannya. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Yang keenam, menambah devisa negara. Dan yang ketujuh, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Kemudian dalam kerjasama ekonomi internasional juga dia ada manfaatnya. Apa nih manfaatnya? Ada 4. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan perdagangan dan investasi di antara para negara anggota. Yang kedua, meliberalisasikan secara progresif, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, menciptakan sistem perdagangan transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi. Anak-anak boleh ya bukunya dikeluarkan, kita sekalian merangkum. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan kumpulkan rangkuman kalian. Ya, silakan dilakukan ada tulisnya. Oke. Terus ini ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini nih bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada 4. Ada bilateral, regional, multilateral, dan antaregional. Boleh Ratna Amalia, apa itu bilateralnya dibacakan? Kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara. Iya, coba siapa yang bisa kasih contoh bilateral? Kerjasama melibatkan dua negara. Misalnya siapa? Indonesia dengan Malaysia. Korea, Indonesia dengan Malaysia. Kalau bilateral dia berdua aja kerjasamanya. Terus yang kedua, Cesa Amalia, apa tuh yang kedua? Ada Cesa Amalia. Celia Maharani. Kalian beli barang-barang itu jadi ketukar. Yang multilateral Bu, atau yang regionalnya sayang. Regional itu
kerjasama ekonomi yang melibatkan beberapa negara di kawasan tertentu. Ya, beberapa negara, misalnya siapa? ASEAN. ASEAN. Terus ada multilateral. Syarifah, multilateral apa sayang? Melibatkan. Ada nih melibatkan banyak. Syarifah. Oke. Dua jadi kalau gitu. Melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau kawasan tertentu. Jadi ini bebas. Mau kalian di kawasan ASEAN dengan Eropa itu melakukan kerjasama namanya multilateral. Terus yang antar regional, kerjasama ekonomi di antara dua kelompok ekonomi regional. Iya ya, gambar-gambar bendir. Yang pertama ada lembaga-lembaganya, contohnya di sini ada ASEAN. ASEAN itu tujuan didirikannya untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund. Tujuan IMF adalah membangun perdagangan multilateral dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan transaksi antar anggota dan menggantikan sistem lama dari perjanjian perdagangan bilateral. Setelah itu ada World Bank Group. Nah, dalam World Bank Group ini dia juga mencakup beberapa organisasi lainnya. Ada IDA, IFC, dan FIGA. Ini grup yang kemudian ada United Nations Conference on Health and Development. Tujuan UNCTAD adalah mengusahakan kemajuan kerjasama dan memperlancar perdagangan internasional dan pembangunan antara negara industri maju dengan negara sedang berkembang. Serta didirikan tahun 1964 di Jenewa, Swiss. Kemudian ada ILO, International Labour Organization, organisasi buruh sedunia. ILO didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan menyusun hukum perburuhan. Yang selanjutnya ada APO, ASEAN Productivity Organization. Didirikan pada tahun 1961 dengan maksud untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi, untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Kemudian ada Organization of Petroleum Exporting Countries, bank ekspor minyak. Ya, disingkat jadi OPEC. Didirikan pada tahun 1960 dengan apa tujuannya, Rasidena? Tujuannya yaitu negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, menjaga kestabilan harga minyak, menghindar persaingan antara negara penghasil minyak, dan terakhir berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Tujuannya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Apa maksudnya kompetitif? Kompetitif apa maksudnya? Dia mampu bersaing dengan negara lainnya sehingga produknya memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN. Ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Tujuan didirikannya minta tolong dibacakan oleh
Davina? Boleh Davina, silakan. Tujuannya apa ya? Kelihatan nggak? Tujuan didirikannya NAFTA untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Terima kasih Davina. Terus ada G20. Nah yang baru-baru ini nih yang kemarin di Bali ya, negara anggota G20. Tujuan didirikan G20 adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Ini negara-negara anggotanya nih. Ada apa aja? Amerika, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, terus Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, India, Arab, Afrika, Argentina, Italia, Prancis, Rusia, dan Uni Eropa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Islamic Development Bank. IDB didirikan tanggal berapa sih Pak? IDB tanggal berapa sih Pak? Tanggal 23/1975. Ya, dengan tugas utama untuk membantu negara-negara anggota yaitu negara-negara Islam dan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Yang terakhir nih, ASEM. ASEM itu singkatan dari Asia, Europe, Meeting. ASEM bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan, melihat liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitasi di antara negara anggota. Selesai. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu mau tanya anak-anak ada yang mau tanya enggak? Enggak. Kalau enggak ada, Ibu ada video yang boleh kalian tonton. Suaranya kedengeran nggak ya? Opso. Kedengeran nggak ya? Berapa lama ada teksnya, Bu? Nggak bisa, ada keluar kalau gitu nanti videonya Ibu kasih deh, Ibu kasih di WA kelas kalian ya. Oke. Ini apa Bu? Ih, Om Nom aja, Bu. Boleh nggak sih? Kok nggak bisa digeser ke atas? Salah. Nah, ini ya. Nah, ini sekilas saja ya. Jadi di sini menjelaskan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Internasional itu membangun. Iya, tujuannya memperlancar proses pembangunan di negara masing-masing. Ibu deh. Itu ada berapa sih? Nah, ini dia nih. Kerjasama ekonomi internasional dan manfaatnya. Iya. Oke, nanti sisanya Ibu kirim di web kalian aja ya. Karena suaranya juga nggak keluar sebenarnya. Jadi dubbing ceritanya. Oke, kalau gitu tadi kita sudah belajar mengenai konsep belajar kerjasama ekonomi internasional. Jadi Ibu mau tanya, apa aja yang tadi kita pelajarin? Ada yang masih ingat? Pertama aja. Ingat lagi. Iya, ada definisinya kerjasama ekonomi internasional dulu. Ada ASEAN, ada ASEAN, Ada asem. Asem. ya ASEM, lagi Apa? APO. Opo.
akan jadi bahan pertimbangan ibu untuk proyek kalian minggu depan. Jadi tolong dipahami ya. Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan sama ibu. Maksudnya bikin proyek gimana tuh, Bu? Minggu besok ibu kasih proyek learning-nya. Gitu ya. Nanti ada tugasnya. Jadi hari ini memahami dulu. Oke, Bu. Itu kan kelompok, Bu. Iya, nanti ibu buat kamu. Oh, Ibu yang buat. Kemudian dulu. Nah, ini adalah kuis yang ibu buat untuk kalian. Ini video per kelompok, ini pribadi. Jadi caranya adalah kalian dari urutan paling depannya nanti ibu tunjuk, boleh ibu tunjuk juga atau boleh di depan boleh. Nanti pilih salah satu nomor. Dalam nomor ini tuh ada kuisnya. Jadi kalian tolong catat soal yang kalian dapat, kemudian sertakan jawabannya. Nanti saat mengumpulkan rangkuman materinya kalian sertakan juga jawabannya biar ibu sekalian nilai. Oke, mulai dari Celia mau nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke, Celia nomor 4. Manakah yang merupakan pengertian dari Kerjasama ekonomi bilateral. Ayo yang mana? Oh, yang A. Yang A. Yang A. Ya. Hebat. Selanjutnya siapa lagi? Ros. Oke. Nomor berapa? 18. 18. Panjangan dari apa Ros? Apa? Yang mana? A, B, C, D. Aku artinya deh. Ayo yang mana? Soalnya dia sendiri kan. Yang apa? Yang C. Ros yang mana Ros? C. Orang salah? Ayo kalau salah jawab. Ini kan mulai interaktif aja anak-anak. Yang apa? Udah yang A. Betul. Selanjutnya Ratna mau nomor berapa? Nomor 1. Boleh. Berikut ini yang tidak termasuk alasan diadakannya kerjasama ekonomi internasional. Bukan alasan ya, yang bukan menjadi alasan yang mana? D. Jessica nomor berapa? Nomor 21. 21. Oke. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan dari pendirian. Opet kamu. Opet ini. Apa tuh jawabannya? Apa sih itu? Yang A, menstabilkan harga minyak dunia. Yang B, memenuhi kebutuhan minyak dunia. Yang C, menguasai harga minyak dunia. Itu apa? Itu Menggadai. OPEC itu apa? Kepanjangannya? Organization of Petroleum Exporting Country. Organisasi negara untuk minyak bumi nih. Kira-kira yang mana? Menstabilkan harga minyak. Memenuhi kebutuhan. Menggadai. B. Ini yang D. Iya. B. Hasil uji coba. Ayo, siapa lagi ya? Dari Meita boleh. Meita mau nomor berapa Meita? 31. Enggak ada. Ibu cuma bikin sampai 30 aja. 13. ASEAN merupakan lembaga kerjasama negara-negara di Asia Timur di berbagai Apa nih jawabannya? Di- Kecuali bidang apa? Yang apa, Hukum Met? dan ideologi. Apa Meita? Meita mau apa? Jangan jawab sok. Yang Ayo, apa, Met? yang apa? Diam lu. B. Politik. Yang D. Yang D. Mana ada B?